ketemu. Aku bisa lihat anak ini gak ada niat jahat. Selain itu, Sherin sudah menolongku. Ilmu medisnya sangat hebat. Kakimu mungkin bisa minta dia lihat. Sudahlah. Selama ini aku sudah temui dokter terkenal, dan semua bilang gak bisa disembuhkan. 2 tahun terakhir. Ada seorang dokter ajaib kecil yang terkenal, tapi hidup menyendiri di pegunungan. Gak ada yang tahu di mana. Gak apa-apa, Nak. Jangan berkecil hati. Baik Rini atau dokter kecil ajaib pasti bisa ditemukan. Rini, ayah pasti akan menemukanmu. Sherin, sudah kenyang? Sudah. Nenek, apa aku makan agak banyak ya? Enggak kok. Sherin, apa kau ingin punya ayah? Apa itu ayah? Ayah adalah orang yang bisa membuatmu makan kenyang. Mau. Aku mau punya ayah. Baik, kemarilah. Bawa Nona ke tempat Aswin. Baik, Nyonya Tanya. Sherin, melihat dia, peluk kakinya dan panggil ayah. Dadah, Nenek. Baik, dadah. Pelan-pelan. Ayah. Siapa kau? Aku Sherin. Nenek bilang mulai hari ini kau adalah ayahku. Berdiri, aku bukan ayahmu. Nah, sudah lihat Sherin. Bukankah dia sangat lucu? Ibu, kau cepat bawa dia kembali. Jantungku nggak bagus. Aku mau memulihkan diri di kampung. Toh proses adopsi Sherin sudah beres. Sekarang dia adalah putrimu. Aku... Sekarang kau adalah ayahku. Katakan sekali lagi, aku bukan ayahmu. Baik, ayah. Ayah. Mau apa? Aku mau tidur bersama ayah. Gak bisa. Kau tidur di kamarmu sendiri. Aku sejak kecil gak ada ayah. Anak yang gak ada ayah seperti rumput. Tiap kali lihat anak lain ditemani tidur oleh ayahnya dan menceritakan dongeng sebelum tidur, seandainya aku juga ada seorang ayah. Sudahlah. Kemarilah. Tapi jangan harap aku membaca dongeng. Kalau Rini masih ada, apa dia juga akan bermanja-manja seperti ini? Wah, pagi ayah. Ayo sarapan. Ayah, nenek bilang ayah bisa memberi aku makan kenyang. Apa itu benar? Apa anak ini disiksa sampai nggak bisa makan kenyang? Bisa. Yeay, terima kasih ayah. Kata-kata nenek benar. Bersama ayah aku bisa makan kenyang. Apa kau diusir dari rumah karena nggak sanggup menghidupimu? Benar, ayah pintar sekali. Ayah, kenapa ayah malas? Kenapa nggak berdiri dan jalan sendiri? Aku ini sakit. Sakit? Tapi kaki ayah nggak sakit. Anak kecil tahu apa? Aku bisa melihatnya. Kaki ayah tertutup oleh hawa jahat, jadi nggak bisa berdiri. Bukannya sakit. Kau bisa lihat apa?
Ayah lupa, aku kan pendeta. Aku bisa lihat yang gak bisa dilihat orang biasa. Masih kecil, jangan bicara aneh-aneh. Sekarang adalah masyarakat materialisme. Jangan bertindak aneh. Ayah mau kemana? Kerja. Aku mau ikut sama ayah. Ikut ya. Ayah. Ganti baju. Iya, tunggu sebentar. Aku segera kembali. Banyak hawa jahat, sama seperti yang ada di kaki ayah. Sepertinya ada yang mengerjai ayah. Aku ada rapat. Kau tunggu di sini. Kalau lapar, telepon ke meja depan. Jangan berkeliaran, dengar nggak? Iya. Kenapa pintu ini aneh sekali? Ini jimat keberuntungan. Di sini penuh dengan hawa jahat. Sumbernya pasti di dekat sini. Enggak bisa. Aku enggak bisa membiarkan terjadi sesuatu pada ayah. Laporan keuangan kuartal ini berbeda 30% dibandingkan kuartal sebelumnya. Pak, gawat, Nona hilang. Apa? Sepertinya di sini pusat formasi 8 trigram, seluruh perusahaan dipenuhi hawa jahat. Cuma tempat ini yang enggak. Dan ada banyak keberuntungan yang masuk. Mau kemana? Ayah. Ayah. Jangan bertingkah manja. Bukankah aku sudah bilang jangan berkeliaran? Aku nggak berkeliaran. Aku menemukan sumber hawa jahat yang ada di kaki ayah. Ayah ditaruh formasi 8 trigram oleh orang. Formasi 8 trigram apa? Istilah awamnya adalah mentransfer keberuntungan. Memindahkan keberuntungan seseorang ke orang lain. Tempat yang aku pergi tadi itu sumbernya. Asal formasi pecah, kaki ayah bisa sembuh. Anak kecil, jangan bicara sembarangan. Aku sudah cari dokter terkenal, kakiku nggak bisa diobati. Aku nggak bicara sembarangan. Bisa menggunakan formasi ini, pasti ada hubungan darah dengan ayah. Selain itu, di seluruh gedung cuma ruangan dia yang dipenuhi energi keberuntungan. Kalau ayah nggak percaya, ikut denganku. Aku bisa mengobati kaki ayah. Nevian memang sepupuku. Bagaimana dia bisa tahu? Apa Sherin benar bisa mengobati kakiku? Kenapa ke sini? Karena energi keberuntungan paling kuat di sini. Ayah akan segera tahu. Jika nasib tidak berubah, aku yang akan berubah. Jika aku tidak berubah, nasib yang akan berubah. Kembali menuju alam semesta. Yes! Sherin, kau! Aku bisa berdiri. Sherin, kau! Aku bisa berdiri. Ternyata, apa yang kuharapkan, begitu banyak dokter terkenal nggak bisa mengobati kakiku. Aku malah berharap pada anak kecil. Ayah jangan cemas. Hawa jahat belum hilang. Aku cuma memakai energi keberuntungan di sini untuk membuat ayah berdiri sementara. Jangan lama-lama di sini. Lebih baik ayah segera keluar. Kenapa nggak boleh berlama-lama di sini? Bukankah kau bilang energi keberuntungan di sini paling kuat? Karena
energi keberuntungan di sini hasil curian. Kalau menyedot terlalu banyak akan ada reaksi balik. Jadi, semua ini perbuatan Nevian? Belum tentu. Pengaruh formasi 8 trigram sangat rumit. Dengan cara mencolok ini mengarahkan semua keberuntungan ke satu tempat. Orang itu akan mendapat keberuntungan untuk sementara. Kalau sudah selesai, akan terjadi reaksi balik puluhan ribu kali. Gak ada yang berbuat begini. Kecuali Kecuali dia sendiri juga nggak tahu. Nevian juga dimanfaatkan orang. rumit sekali. Ayah, cepat keluar. Aku mau bawa keberuntungan ini untuk dipelajari. Setelah selesai, kita pulang bersama. Hati-hati ya. Dari mana datangnya anak kecil tukang ikut campur? Kau, orang yang memasang formasi. Bagaimana kau bisa masuk? Masuk? Aku memang sudah di sini. Kalian saja yang bodoh dan gak menyadari. Hari ini aku harus mengobati ayahku. Sherin! Sherin! Bagaimana? Ayah, aku tidak apa-apa. Hahaha, karena sudah ketahuan kalian, aku akan antar kalian ke alam baka. Siapapun gak akan boleh melukai ayahku. Sherin, bahaya! Sinar emas segera memancar melindungi orang suci secepatnya terkabul. Mantra cahaya. Mana mungkin? Langit dan bumi, alam semesta, energi kotor menyebar, kejahatan dan kotoran lenyap secepatnya terkabul. Sherin, kau baik-baik saja? Ayah, aku baik-baik saja. Aku akan melindungi ayah. Sherin! Sherin! Cepat! Panggil ambulans! Kau sudah sadar? Apa masih ada yang gak enak badan? Kayak aku tidak apa-apa. Memang sudah gak demam lagi. Biar dokter periksa lagi. Tubuh Nona sudah baik-baik saja. Tadi terlalu menghabiskan banyak energi, ditambah kekurangan darah jadi pingsan. Baik, aku sudah tahu. Formasi 8 trigram sudah dipecahkan. Orang yang berbuat jahat pada ayah akan terkena serangan balik hawa jahat dan terkena nasib buruk. Siapa suruh kau tadi menghalangi di depanku? Apa kau tahu itu sangat berbahaya? Sherin gak punya keluarga. Ayah dan nenek orang yang paling baik padaku setelah aku turun gunung. Aku mau melindungi ayah dan nenek. Pokoknya, gak boleh terulang lagi. Aku orang dewasa, bisa melindungi diriku sendiri. Juga bisa melindungi kau. Kalau begitu, ayah juga menyukaiku, kan? Siapa yang suka tukang makan sepertimu? Ayah benar gak suka aku. Suka. Aku sudah tahu ayah lain di mulut, lain di hati. Jimat kejujuran? Sherin, cucuku, kau baik-baik saja? Nenek, aku baik-baik saja. Aku cuma luka kecil.
Baguslah kalau kau baik-baik saja. Kau menakuti nenek. Ibu, bukankah kau berlibur di kampung? Semua karena kau, seorang CEO, gak bisa menjaga anak. Baru 1 hari, sudah membuat cucu kesayanganku masuk rumah sakit. Hal ini memang kelalaianku. Nenek, bukan salah ayah. Ayah sudah sangat baik. Orang jahat yang mau melukai ayah dan aku. Baru 1 hari, Sirin pilih kasih pada ayah. Gak mau nenek lagi. Sudahlah, nenek tua sepertiku lebih baik pergi. Toh Serin juga gak peduli. Nenek bukan nenek tua. Nenek paling cantik, paling murah hati, dan baik hati di seluruh dunia. Nenek juga bisa membuatku makan kenyang. Anak ini. Bagaimana kalau ikut nenek pulang ke rumah tua? Nenek, aku mau dengan ayah, membantu ayah menghukum orang jahat dan mengobati kaki ayah. Serin bisa mengobati kaki Asvin. Asvin, apa ucapan Siren benar? Kakimu bisa diobati. Ibu, ini ucapan anak kecil. Begitu banyak dokter terkenal gak bisa mengobati kakiku. Apalagi Sirin cuma anak kecil berusia 5 tahun. Benar juga. Aku yang terlalu serakah. Nenek jangan meremehkan anak kecil. Aku bisa mengobati kaki ayah. Ya. Serin bukan anak biasa. Nenek percaya padamu. Oh ya, keluarga Jintara mau mengadakan pelelangan amal di kota Sega. Aku dengar mereka akan menunjukkan patung kuda emas milik pendeta Bima semasa hidup. Katanya kalau ditaruh di rumah, bisa membawa ketenangan di rumah dan melindungi keturunan. Ibu, beberapa hal ini Anda... Aku tahu kau nggak percaya. Anggap saja sebagai kompensasi untuk Serin. Dia sudah menolongmu. Nenek, apa itu pelelangan? Apa menyenangkan? Aku mau ke sana. Ya, kau boleh pergi. Kenapa hari ini rasanya aneh? Kursi sialan apa ini? Siapa yang pindahkan? Hah? Siapa lagi yang taruh gelas di sini? Siapa lagi yang memasang sudut meja? Siapa? Keluar! Dasar kurang ajar! Bukankah ini Pak Asvin dari grup Raba? Siapa gadis kecil di sampingnya? Putrinya. Sepertinya bukan. Bukannya cucu keluarga Aksara sudah hilang bertahun-tahun. Asvin, aku tahu kau merindukan putrimu. Tapi dengan kondisimu sekarang, kau nggak bisa sembarangan cari orang untuk menggantikan Rini. Ini masalah pribadiku. Orang luar nggak perlu ikut campur. Asvin, ucapanmu ini sudah melukaiku. Mana mungkin aku orang luar? Paman, sudah berapa lama Paman gak sikat gigi? Bau sekali. Aku jadi susah napas. Kau bilang apa, anak sialan? Cukup. Nevian, kalau kau mau ikut pelelangan, kembali ke tempat dudukmu. Siapa yang memindahkan kursinya? Ayah, badan orang tadi dipenuhi hawa jahat. Sepertinya sudah kena reaksi balik. Ini baru permulaan. Nanti akan lebih sial lagi. Gak usah pedulikan dia. Pelelangan akan segera dimulai. Duduklah. Iya, Ayah. Asvin, kau jangan merasa senang dulu. Setelah aku ambil keberuntunganmu, baik grup Raba atau keluarga Aksara akan jadi milikku. Selamat datang semuanya di pelelangan amal keluarga Jintara. Pelelangan kali ini total akan melelang 3 karya. Salah satu di antaranya adalah patung kuda emas yang menjadi perhatian. Masih ada 2 karya misterius. Sementara, semua keuntungan dari lelang hari ini akan disumbangkan ke Badan Amal Cinta. Selanjutnya, aku umumkan pelelangan resmi dimulai. Barang lelang pertama adalah patung kuda emas barang kesayangan Pendeta Bima semasa hidup. Banyak dari kalian semua yang datang untuknya, katanya ini adalah kuda emas yang bisa menekan hal buruk. Harga awal, 16 miliar. Ini patung kuda emas yang ibu bilang.
17,5 miliar. Aku tawar 18 miliar. 40 miliar. Astaga, 40 miliar. Langsung naik 2 kali lipat. Walau ini dianggap harta karun yang diberkati oleh pendeta Bima, harganya juga nggak sampai 40 miliar. 50 miliar. 60 miliar. Aswin, patung kuda emas ini untuk melindungi keturunan. Keluargamu cuma punya sedikit ahli waris. Malah sampai di generasimu sudah terputus. Untuk apa kau menginginkannya? Lebih baik berikan padaku. Membicarakan hal ini, aku nggak sehebat Kak Nevian. Belum menikah, tapi sudah ada anak haram di mana-mana. Aku orangnya memang sehebat itu. Aswin, kebahagiaanku ini, kau nggak akan bisa alami juga seumur hidup ini. Benarkah? Karena kau begitu hebat, kenapa harus memberikan patung kuda emas padamu? Lelang pada dasarnya adalah yang lebih tinggi mendapatkannya. Kariko, apa kau nggak sanggup bayar beberapa puluh miliar? Bagaimana mungkin? Aku tawar 80 miliar. Benda jahat ini bernilai lebih dari 40 miliar. Uang ini bisa untuk menghidupi para pendeta dan kuil. Nggak bisa, biarkan ayah buang-buang uang.